Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pelangi Islam 1. Subscribe dulu untuk menonton lebih lanjut. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sering muncul di benak banyak orang. Kenapa Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran? Mari kita selami bersama-sama. Kali ini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. 1. Kenapa Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran? 2 hadis Rasulullah tentang penduduk yang menentang Dajjal. 3. Rangkuman ciri 2 Dajjal yang akan menyesatkan manusia. Jangan skip video ini agar sobat cerita tidak salah paham tentang apa yang kami sampaikan di video ini. Jangan lupa tinggalkan pula pendapat kalian di kolom komentar. Baiklah, mari kita mulai. Dajjal dalam kurung, Dajjal adalah bentuk persingkatan dari kata Dajjalah yang berarti pembohong besar. Secara terminologis, Dajjal diartikan sebagai orang yang menutupi sesuatu. Dalam hadits, Dajjal disebut sebagai awar yang berarti telah menutupi kebenaran dan merupakan orang yang paling berdusta. Namun, para ulama telah menafsirkan beberapa ayat yang secara implisit dapat dihubungkan dengan fitnah Dajjal. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan Dajjal adalah surah Al-An'am ayat 158 yang berbunyi yaumaya tiba dua ayat tirabu kalayan fa'u nafsani manu halam takuna manat min kablu au kasabat fi imaniha khairan, artinya pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Robmu tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Ayat ini mengacu pada tanda-tanda besar kiamat yang akan muncul, dan salah satu dari tanda-tanda tersebut adalah kemunculan Dajjal. Para ulama menjelaskan bahwa iman seseorang tidak akan bermanfaat jika baru beriman setelah melihat tanda-tanda tersebut, termasuk Dajjal. Maka dengan munculnya Al-Masih Dajjal itu, yakni pemimpin kesesatan itu, tidak disebutkannya secara jelas nama Dajjal di dalam Al-Quran adalah sebagai penghinaan terhadap dirinya yang mengaku dirinya Tuhan. Dan hal itu tidak menafikan keagungan Allah, maha kesuciannya dan kemuliaannya, dan tidak ada kekurangan Allah. Nama Dajjal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala terlalu hina, terlalu kecil, dan sangat tidak berarti untuk dijelaskan dalam Al-Quran tentang pengakuan-pengakuannya. Lalu, apa bedanya dengan Firaun yang mengaku dirinya Tuhan? Para ulama tafsir berpendapat bahwa peristiwa Firaun telah berlalu dan kedustaannya bisa jadi pelajaran bagi setiap mukmin yang beriman. Sedangkan peristiwa Dajjal belum terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan dalam Al-Quran sebagai tanda penghinaan untuk Dajjal. Wallahu alam. 2 hadis Rasulullah tentang penduduk yang menentang Dajjal. Menurut hadis-hadis dalam literatur Islam, ada beberapa kota yang diyakini akan menentang kehadiran Dajjal, tokoh fitnah besar dalam eskatologi Islam. Hadis-hadis ini mencantumkan beberapa kota yang akan dijaga dari pengaruh Dajjal. Berikut adalah kota-kota tersebut. 1. Kota Mekah. Mekah sebagai kota suci dalam Islam, Mekah diyakini akan terlindungi dari Dajjal. Dalam hadis-hadis disebutkan bahwa Dajjal tidak akan bisa memasuki kota ini karena dijaga oleh para malaikat. 2. Madinah. Madinah juga dianggap sebagai kota yang aman dari pengaruh Dajjal. Hadis menyebutkan bahwa Dajjal tidak akan dapat masuk ke kota ini karena dijaga oleh malaikat di setiap gerbangnya. 3. Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, masjid ini yang terletak di Yerusalem, juga sering dianggap sebagai tempat yang aman dari pengaruh Dajjal dalam beberapa interpretasi hadis. 4. Masjid Tursina. Masjid Tursina yakni masjid di Gunung Sinai. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwa masjid di Gunung Sinai akan menjadi salah satu tempat yang aman dari Dajjal. 5. Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yakni Yerusalem, meskipun tidak disebutkan sejelas Mekah dan Madinah, Yerusalem memiliki posisi penting dalam eskatologi Islam. Tempat ini diyakini akan menjadi lokasi akhir pertempuran antara kekuatan kebenaran dan Dajjal. 3. Rangkuman ciri 2 Dajjal yang akan menyesatkan manusia. 1. Dajjal akan muncul sebelum hari kiamat untuk menguji iman manusia.
Ia akan berpura-pura sebagai Mesias yang dijanjikan dan kemudian mengklaim sebagai Tuhan. Meskipun kata Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran, ia dijelaskan dalam hadits. 2. Ia akan meniru mujizat yang dilakukan oleh Nabi Isa, seperti menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati dengan bantuan setan. 3. Dajjal akan memperdaya banyak orang, termasuk tukang tenun, pesulap, dan anak-anak hasil persinahan. 4. Dajjal akan muncul dari arah timur, meskipun lokasinya bervariasi dalam berbagai sumber. 5. Ia akan memiliki mata cacat, dan meskipun mata mana yang cacat masih diperdebatkan, keduanya dianggap cacat. 6. Dajjal akan mengunjungi seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah. Ia akan dibantu oleh pasukan setan atau sayatin, dan pendukung paling andalnya akan menjadi orang Yahudi. Kedatangan Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah pada akhir zaman. Dia akan turun di sebuah menara putih di timur Damaskus, mengenakan 2 pakaian yang diwarnai dengan safron dan tangannya bersandar pada sayap malaikat. Lalu kisah kedatangan Nabi Isa AS untuk membunuh Dajjal adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam eskatologi Islam. Menurut berbagai sumber Islam termasuk hadits dan tafsir, Nabi Isa akan turun ke bumi pada akhir zaman untuk memerangi Dajjal yang merupakan fitnah terbesar bagi umat manusia. Pembunuhan Dajjal setelah turun, Nabi Isa akan mengejar Dajjal yang akan melarikan diri. Nabi Isa akan menemukan Dajjal di pintu Lud, yaitu dekat Baitul Maqdis di Palestina, dan akan membunuhnya. Ayat Al-Quran yang sering dikaitkan dengan peristiwa ini adalah surah An-Nisa ayat 159 yang berbunyi min ahli kitabi ilwalayu binan wabihi kabla mautihi wa yawmal qiyamah yakunu alaihim dan artinya dan tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Isa masih hidup dan akan menjadi saksi atas umat manusia di hari kiamat. Ini juga diinterpretasikan sebagai bukti bahwa Nabi Isa akan kembali ke bumi untuk melaksanakan misi ilahi termasuk membunuh Dajjal. Peristiwa ini merupakan bagian dari tanda-tanda besar hari kiamat dan memiliki signifikansi yang mendalam di dalam akidah Islam. Wallahu alam bishawab. Bagaimana menurut Sobat Cerita kisah kali ini? Komen di bawah ya. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.